Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pesta bertobatnya Santo Paulus. Pembacaan dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai dengan ayat 18. Sekali peristiwa Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam renungan kali ini saya akan memulai dari kisah Dewa Wisnu. Pada suatu ketika, Dewa Wisnu sudah bosan mendengarkan permohonan salah seorang penyembahnya. Hingga suatu ketika, ia menampakkan diri di hadapannya dan berkata, "Sudah kuputuskan, aku akan memberikan 3 hal, apapun yang kau minta. Sesudah itu, tidak ada sesuatu pun yang akan kuberikan kepadamu lagi." Penyembah itu dengan gembira langsung mengajukan permohonan yang pertama. Ia meminta agar istrinya mati sehingga ia dapat menikah lagi dengan wanita lain yang lebih baik. Permohonannya itu dikabulkan dengan segera. Tetapi ketika teman-teman dan sanak saudaranya berkumpul menghadiri pemakaman istrinya dan mulai mengenangkan kembali semua sifat baiknya, penyembah ini sadar bahwa ia telah bertindak terlampau gegabah. Saat itu ia menyadari bahwa dulu ia buta terhadap segala kebaikan istrinya. Apakah ia masih bisa menemukan wanita lain yang sebaik dia? Maka ia memohon kepada Dewa Wisnu agar menghidupkan istrinya kembali, dan permohonannya itu dikabulkan. Kini permohonannya tinggal satu lagi. Ia bermaksud tidak akan melakukan kesalahan untuk kedua kalinya, karena ia sudah tidak akan sempat memperbaikinya lagi. Ia bertanya kemana-mana. Beberapa kawannya menasihatinya agar ia minta diluputkan dari kematian. Tetapi apa gunanya tetap hidup, kata kawannya yang lain, kalau badannya tidak sehat? Dan untuk apa sehat kalau tidak punya uang? Dan apa gunanya uang kalau tidak punya sahabat? Tahun demi tahun telah lewat dan ia belum juga dapat memutuskan apa yang harus dimintanya. Hidup, kesehatan, kekayaan, kekuasaan, atau cinta. Akhirnya ia menyerah dan berkata kepada Dewa Wisnu, "Berkenanlah kiranya Dewa memberi nasihat. Apa yang sepantasnya saya minta?" Melihat kebingungan orang itu, Dewa Wisnu tertawa dan berkata, "Mintalah hati yang damai, entah apapun yang terjadi dalam hidup." Bapak, Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, krisis hati yang damai juga terjadi pada Saulus yang pada akhirnya menjadi Paulus. Sebagai orang Kristen, kita tentu mengenal Rasul Paulus. Siapakah dia? Selama 30 tahun setelah peristiwa Pentakosta, Paulus yang pada saat itu bernama Saulus menganiaya orang-orang Kristen di Yerusalem. Dia mendapat izin dari imam besar untuk menganiaya orang-orang Kristen. Suatu ketika ia pergi ke Damsyik untuk menangkap orang-orang Kristen di sana. Ketika dalam perjalanan menuju ke Damsyik, ia dihadang oleh Yesus dengan suatu pancaran cahaya ajaib dari langit yang akhirnya membutakan matanya. Paulus rebah ke tanah dan Yesus berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?"
Akulah Yesus yang kau aniayai. Lewat sapaan ilahi itu, Paulus bertanya kepada Yesus, Tuhan, apa yang engkau kehendaki aku perbuat? Kata-kata ini meluncur dari hati Paulus yang dahulu keras sebagai batu, namun berubah jadi lembut berkat sapaan ilahi. Komunikasi tak terduga dengan Yesus mengubah Paulus menjadi saksi dan pewarta Injil yang luar biasa. Dia menjadi orang besar, pewarta hebat, dan rasul di tengah kaum kafir. Kini dia menjadi saksi bagi semua orang di seluruh dunia. Dalam 1 Korintus 15 ayat 9 dan 10, Rasul Paulus berkata, "Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku." Pada pesta pertobatan Rasul Paulus ini, marilah kita semakin menyadari bahwa rencana Allah lebih indah dari rencana siapapun di dunia ini. Kalau Allah menghendaki kita menjadi saksinya, Allah juga akan menangkap kita seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Ketika kita telah ditangkapnya dengan rahmat ilahinya, kita juga harus menjadi saksi. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan untuk kita perbuat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah senantiasa kita mohon hati yang damai, sehingga kita selalu diberi kejernihan hati dan budi dalam mendengarkan dan memaknai firman Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan hati yang damai, kita siap menjadi saksi Kristus dalam karya dan doa, dalam semangat kasih, iman, dan harapan yang selalu menyelamatkan. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.